Ya, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam materi pelajaran matematika wajib kelas 11. Hari ini di pertemuan kelima kita masih membahas materi mengenai limit. Nah, kali ini menjelaskan tentang materi limit yang seperti apa. Kita lihat slide selanjutnya ya. Ya, kita masih mempelajari mengenai limit fungsi aljabar seperti kemarin. Namun, kali ini kita memiliki atau ingin mempelajari mengenai limit bentuk tak tentu selain bentuk yang 0/0. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai bentuk tak tentu dan bentuk tentu. Bentuk tak tentunya itu sendiri kita kemarin sudah mempelajari bentuk yang 0/0. Hari ini kita akan mempelajari bentuk tak tentu dari ketakhinggaan, yaitu kalau kalian lihat di layar, itu kita akan mempelajari mengenai bentuk tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga. Ada dua bentuk yang akan kita pelajari hari ini. Oke, limit bentuk tak tentu, bentuk tak hingga. Jadi kita akan menentukan sebuah limit di ketakhinggaan. Kalau kalian perhatikan ini ada lambang infinity, lambang tak hingga. Ya, ini akan kita pergunakan dalam materi kali ini. Nah, untuk bentuk yang pertama, yaitu bentuk tak hingga per tak hingga, untuk jenis fungsi pecahan dengan X-nya yang mendekati tak hingga, maka kalian dapat menggunakan metode membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi, kalau nanti kalian ketemu bentuk limit yang bentuknya tak hingga per tak hingga, maka kita akan menggunakan metode salah satunya yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertingginya. Nah, sebelum menentukan atau mengerjakan dengan metode tersebut, balik lagi seperti pertemuan minggu lalu bahwa salah satu cara untuk menyelesaikan limit adalah dengan melakukan metode substitusi, sehingga kalian bisa mengetahui bentuknya apakah dia tentu atau bentuknya tak tentu sebelum kalian melanjutkan dengan metode yang sesuai. Nah, dalam bentuk tak hingga, kita harus ingat-ingat kembali, atau kalian harus ingat, bahwa dalam limit X menuju tak hingga 1/X, itu nilainya akan 0. Tolong diingat-ingat ya. Jadi, kalau ada limit X menuju tak hingga 1/X, sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau kalian ingat dengan metode substitusinya, bahwa limit X menuju tak hingga dari 1/X itu sama saja dengan limit X-nya kita substitusi dengan tak hingga, jadi 1/tak hingga. Nah, kalau kalian ingat bahwa bilangan apapun kalau dibagi dengan tak hingga, maka dia hasilnya akan menjadi 0. Jadi kalau nanti kita bertemu dengan bentuk limit X menuju tak hingga 1/X, maka itu jawabannya 0. Kalian harus bisa mengingatnya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke bentuk tak hingga untuk contoh yang pertama. Kita punya limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 min 4X kuadrat tambah 7 dibagi 3 min 6X kuadrat min 2X pangkat 3. Kalau kita substitusi nilai X-nya dengan bentuk tak hingga, maka nanti akan menghasilkan bentuknya atau jawabannya adalah tak hingga per tak hingga. Ini kalau kita substitusi nanti jawabannya adalah tak hingga per tak hingga. Nah, berdasarkan
penjelasan saya kemarin, jika bentuk tak hingga bertahingga, maka ini artinya adalah bentuk yang tertentu. Jadi kalau bentuk tertentu harus kita uraikan dulu, atau kita manipulasi dulu bentuknya, sehingga nanti kita menemukan hasil dalam bentuk yang tertentu. Ya. Seperti pada slide sebelumnya, sudah saya sampaikan bahwa jika kalian menemukan bentuk pecahan dalam limit X menuju tak hingga, maka metode yang digunakan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya adalah kita lihat dulu atau kita periksa dulu di soal. Nih, untuk pembilangnya, variabel pangkat tertingginya itu apa? Nah, di soal ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 yang atas. Kemudian yang bawah, variabel bentuk tertingginya adalah minus 2X pangkat 3 yang paling tingginya. Ya, kita tandain. Ini. Oke, saya tandain warna merah supaya terlihat. Nah, ini pangkat paling tertingginya. Ya, yang bawah juga ini pangkat paling tertingginya. Kalau sudah, kita akan membagi semua variabel di pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi tersebut. Yuk, kita simak caranya. Jadi, kita punya limit X menuju tak hingga dari X pangkat 3 minus 4X kuadrat minus atau tambah 7 per 3 dikurangin 6X kuadrat min 2X pangkat 3. Oke, karena tadi kita menemukan bahwa pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka semua variabel yang ada kita bagi dengan X pangkat 3. Sehingga kita akan punya bentuk seperti ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Ya, dikurang 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Dibagi dengan pangkat tertingginya. Ditambah 7 per X pangkat 3. Ini untuk yang pembilangnya. Kemudian kita melakukan juga untuk penyebutnya, yaitu 3 per X pangkat 3 min 4, bukan 46 ya, min 6X kuadrat per X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 per X pangkat 3. Maka nanti kita akan dapat hasil, yaitu limit X menuju tak hingga X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, maka hasilnya adalah 1. Kemudian min 4X kuadrat dibagi X pangkat 3, hasil jadi min 4 per X. Ditambah 7 per X pangkat 3. Dibagi, ini 3 per X pangkat 3. Dikurang 6 per X. Dikurang 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3, maka jawabannya adalah 2. Nah, kita ingat lagi di slide sebelumnya, ya, bahwa kalau limit X menuju tak hingga 1 per X, maka hasilnya akan 0. Artinya kalau X-nya kita ganti dengan bentuk tak hingga, 4 per X, ini 4 per X, akan jadi 4 per tak hingga. Nanti hasilnya akan jadi 0. Begitu juga dengan yang 7 per X pangkat 3. Kalau X kita ganti dengan tak hingga, maka dia jadinya 7 per X pangkat 3, 7 per tak hingga pangkat 3, ini juga jawabannya jadi 0. Jadi yang masih ada pembagi X-nya ini, atau X pangkat 3 ini, maka nanti dia bentuknya akan jadinya 0. Sehingga akibatnya adalah 1 dikurangin 0 ditambah 0 dibagi 0 dikurangin 0 dikurangi 2. Sehingga
Ini jadinya 1 per min 2, atau kita tulisnya min 1 per 2. Jadi untuk limit contoh yang pertama ini, jawabannya adalah minus 1 per 2. Ya, jadi kalian bagi semuanya dengan pangkat yang paling tertinggi, kemudian kalian substitusi atau ganti nilai X-nya dengan tak hingga, sehingga nanti semua yang pembaginya masih ada variabel X-nya, itu pasti akan hasilnya jadi 0. Kemudian nanti kita akan mendapatkan hasil akhirnya seperti apa. Oke, ya, ingat-ingat ini jawabannya adalah min setengah. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Diperhatikan apa yang tadi saya tandai ya, supaya nanti kita bisa menentukan kesimpulan di akhir. Oke, ini soal yang kedua. Sekali lagi, ini bentuknya masih bentuk tak hingga dibagi tak hingga. Kita lanjut limit X menuju tak hingga dari X pangkat 2 min 4X kuadrat, X pangkat 2 min 4X tambah 7 dibagi 3 min 6X kuadrat min 2X pangkat 3. Kalau kita perhatikan, ini pembilangnya, pangkat tertingginya adalah X pangkat 2, kalau yang bawahnya adalah min 2X pangkat 3. Berbeda dengan slide yang sebelumnya, bahwa kalau slide yang sebelumnya itu pangkat pembilang dan pangkat penyebutnya sama, yaitu X pangkat 3. Nah, untuk yang ini, dia berbeda. Pembilang pangkatnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, kita ambil yang mana? Kita ambil pangkat yang paling tertinggi di antara pembilang dan penyebutnya. Yaitu pangkat tertingginya adalah yang ini, min 2X pangkat 3. Kita tandain dulu. Ya. Nah, ini pangkat tertingginya, X pangkat 3. Oleh karena itu, kita akan menyelesaikannya limit X menuju tak hingga X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Ya. Minus 4X per X pangkat 3 ditambah 7 per X pangkat 3. Ini untuk yang membilangnya. Untuk yang menyebutnya juga sama. 3 per X pangkat 3 min 6X kuadrat per X pangkat 3 minus 2 per X pangkat 3. 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Kalau sudah, maka kita akan mendapatkan hasil limit X menuju tak hingga. Ini adalah 1 per X. Ya, karena yang atas X pangkat 2, X-nya ada 2 kali, X kali X, yang bawahnya X kali X kali X kali X ada 3 kali. Kalau kita bagi, maka dia nanti akan jadinya bentuknya 1 per X. Kemudian ini min 4 per X kuadrat ditambah 7 per X pangkat 3. Yang bawah 3 per X pangkat 3 min 6 per X min 2. Ya, karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian kita substitusi nilai X-nya dengan tak hingga. Sehingga hasilnya adalah 1 per tak hingga itu adalah 0. Min 4 per tak hingga itu juga hasilnya adalah 0. Plus 7 per X pangkat 3 pun ini hasilnya adalah 0. Ini saya hapus dulu sebentar. Ini saya ganti pangkat. Ya. Oke. Yang bawah, penyebutnya juga sama. 3 per tak hingga ini juga hasilnya 0. Min 6 per tak hingga ini juga hasilnya 0. Minus 2. Yang atas 0 dikurangi 0 ditambah 0 hasilnya jadi 0. Per 0 dikurangi 0 dikurangi 2 hasilnya minus 2. Sehingga 0 dibagi minus 2 ini hasilnya adalah 0. Ya, jadi kalau kalian lihat untuk bentuk yang kedua ini, ketika pembilangnya pangkatnya lebih kecil dari penyebutnya, dia mendapatkan hasil 0. Ya, jadi ketika pembilangnya X pangkat 2, penyebutnya X pangkat 3, lebih besar yang bagian bawah, maka dia hasil akhirnya adalah 0.
Contoh yang berikutnya adalah bagaimana kalau pangkat yang atasnya lebih tinggi daripada pangkat yang bawahnya. Kita lihat ya. Untuk contoh ketiga, nah ini kalian lihat, membilangnya ini bentuknya X pangkat 3. Yang bawahnya bentuknya X pangkat 2. Jadi lebih besar yang bagian atasnya. Pembilangnya pangkatnya lebih besar atau lebih tinggi daripada penyebut yang bawahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Sama seperti yang sebelumnya, ini juga bentuknya tahingga per tahingga. Tugas kalian adalah membaginya dengan pangkat yang paling tertinggi, yaitu di sini masih yang X pangkat 3. Yuk kita coba kerjakan. Limit X menuju tahingga ini adalah X pangkat tahingga dibagi X pangkat tahingga dikurangin 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 7 per X pangkat 3 dibagi 3 per X pangkat 3 dikurangi 6X per X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat per X pangkat 3. Oke, lalu setelah kita bagi, maka kita pasti akan mendapatkan hasil seperti ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 adalah 1. Min 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 jadinya min 4 per X. Kemudian yang berikutnya adalah 7 per X pangkat 3 dibagi 3 per X pangkat 3 min 6 per X pangkat 2 min 2 per X. Kemudian kita substitusi nilai X seperti tadi. Semua nilai X kita ganti dengan tahingga, sehingga kita punya jawaban 1 dikurangin 4 bagi tahingga adalah 0, 7 bagi tahingga juga hasilnya adalah 0. Dibagi 3 per tahingga 0, ini 6 per tahingga juga 0, min 2 per tahingga juga jawabannya 0. Ini jadinya 1 per 0. Bilangan berapapun jika dibagi dengan 0, maka dia hasilnya adalah infinity atau tahingga. Nah, ternyata ketika saya menemukan masalah seperti contoh 3 ini, ketika pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah, ternyata hasilnya adalah tahingga. Ya, kalau yang pertama tadi pangkatnya sama, saya mendapatkan hasil minus setengah. Contoh yang kedua, ketika pangkat yang atas lebih kecil daripada yang bawah, saya mendapatkan hasil nilainya 0. Tapi ketika contoh yang ketiga atau masalah ketiga, saya menemukan pangkat yang atas lebih besar daripada pangkat yang bawah, maka saya menemukan hasilnya adalah tahingga. Sehingga kita bisa menyimpulkan untuk limit X menuju tahingga, AX pangkat N tambah BX pangkat N-1 dan seterusnya, dibagi C pangkat X pangkat M, ditambah DX pangkat M-1 dan seterusnya, sama dengan P. Kalau pangkatnya tinggi, ya, kalau pangkatnya tinggi, pangkat tertingginya sama, baik yang pembilang maupun penyebut, ya, jadi kalau ini pangkat ininya sama, maka jawaban nilai limitnya adalah A per C. Ini A-nya, ini C-nya. Kalian hanya cukup melihat koefisien pangkat tertingginya saja, itu menjadi jawabannya. Kemudian kalau pangkat tertinggi pembilangnya atau yang bagian atas lebih besar daripada yang bawah, maka hasilnya adalah tahingga seperti soal yang sebelumnya tadi. Kemudian kalau pangkat tertingginya lebih kecil daripada pangkat yang bawah, maka hasilnya pasti jawabannya akan 0. Yuk kita cek slide selanjutnya buat cari tahu apakah kamu sudah paham atau belum. Oke, latihan pertama, ini ada 3 soal. Yang pertama adalah limit X menuju tahingga dari 6X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min 4 per 9 tambah 5X kuadrat min 3X. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah lihat pangkatnya.
lihat pangkat tertingginya baik di pembilang maupun penyebut. Apakah dia sama, apakah dia berbeda, atas dan bawahnya, ataukah atas yang lebih besar dibanding yang bawah, atau yang bawahnya lebih besar daripada yang atas. Ya, begitu juga dengan contoh yang soal kedua dan soal ketiga. Kalian bisa lihat, bisa kalian coba kerjakan. Jika kalian bisa menjawabnya, berarti kalian sudah memahaminya. Oke? Ya, silakan kalian punya waktu untuk mencoba terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya mengenai bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah bentuk tak hingga min tak hingga. Sebetulnya ada bentuk yang ketiga, tak hingga pangkat tak hingga, tapi memang untuk di SMA cukup jarang bentuk yang tak hingga pangkat tak hingga, jarang ditemui. Yang lebih sering ditemui adalah bentuk yang tak hingga per tak hingga dan tak hingga min tak hingga. Oke, kita lihat bentuk tak hingga min tak hingga. Ada dua jenis bentuk tak hingga min tak hingga yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah bentuk yang linear, ya. Linear artinya pangkatnya adalah pangkat 1 di dalam akarnya. Ya, saya punya limit X menuju tak hingga akar AX tambah B min akar CX tambah D. Jadi bentuknya memang ada bentuk akarnya ya. Jadi limit X menuju tak hingga akar AX tambah B dikurang. Karena tadi bentuknya adalah tak hingga min tak hingga, maka tanda operasionalnya adalah dikurang. Jadi ini tandanya akan dikurang. Tidak akan pernah tanda yang ini akan jadi tanda tambah, karena ini tandanya akan jadi tanda yang berkurang. Kemudian bentuk yang kedua adalah limit X menuju tak hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C. Bentuknya kuadrat. Dikurang akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Nah, kali ini metodenya untuk menyelesaikannya berbeda dengan yang sebelumnya. Metodenya adalah menggunakan metode perkalian sekawan. Nanti dikombinasikan lagi dengan metode substitusi, kemudian dikombinasikan lagi dengan metode pembagian pangkat tertingginya seperti apa. Oke, kita simak contoh yang berikutnya. Oke, pertama bentuk yang AX tambah B min CX tambah D terlebih dahulu. Kita punya contoh pertama itu limit X menuju tak hingga akar 4X tambah 3 min 2X min 1. Kalian perhatikan yang A ini adalah 4, B-nya adalah 3, C-nya adalah 2, dan D-nya adalah 1. Ya, kalian bisa simak ini. Perhatikan bahwa dalam contoh yang pertama ini nilai A-nya lebih besar daripada nilai C-nya. Ya, 4 lebih besar daripada 2. Jadi nilai A-nya lebih besar daripada nilai C-nya. Apa yang terjadi kalau nilai A-nya lebih besar daripada nilai C-nya? Yuk kita lihat. Limit X mendekati tak hingga akar 4X tambah 3 Oke, ini akarnya saya panjangkan. Dikurang akar 2X minus 1. Tadi sudah saya sampaikan bahwa cara mengerjakannya adalah dengan menggunakan perkalian sekawan. Karena ini operasinya adalah bentuknya pengurangan, maka sekawannya adalah akar 4X tambah 3 plus akar 2X minus 1. Nah, perkalian sekawannya supaya tidak mengubah nilainya, karena kalau bentuknya seperti ini akan mengubah nilainya. Ini harus juga dibagi lagi dengan akar 4X tambah 3 ditambah akar 2X minus 1. Jadi ini harus kita bentuk jadi perkalian sekawannya seperti ini ya. Ini angka 4-nya kurang jelas. 4, oke. Kalau sudah, kita akan kalikan. Ingat kembali perkalian di materi sebelumnya sudah diajarkan A min B dikali A plus B, maka jadinya adalah A kuadrat tambah A kuadrat min B kuadrat. Atau kalian bisa mengalihkan
Ini depan dengan depan saja, belakang dengan belakang. A kuadrat ya dikurang, ini min kali plusnya jadi dikurang, kemudian B kuadratnya. Jadi kita bisa tulis limit X menuju tak hingga akar 4X tambah 3 dikali akar 4X tambah 3. Ini akan jadi 4X tambah 3 tanpa akarnya. Minus kalikan plus, ini akan jadi minus. Sorry. Ini jadi minus. Ini boleh kalian pakai tanda kurung. Kemudian akar 2X min 1 dikalikan akar 2X min 1, maka akan jadi 2X min 1. Per akar 4X tambah 3 tambah akar 2X minus 1. Nah, kalau sudah kita coba selesaikan atau sederhanakan bentuknya, limit X menuju tak hingga 4X dikurangi 2X. Ini 4X dikurangi 2X, maka dia hasilnya akan jadi 2X. Kemudian ini plus 3 dikurang minus 1. Min ketemu min jadinya plus, jadi plus 1, sehingga 3 tambah 1 jadinya hasilnya adalah 4 per akar 4X tambah 3 tambah akar 2X minus 1. Oke, sampai sini bentuknya sudah sangat-sangat sederhana. Lalu bagaimana kita menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya sama seperti materi yang di slide sebelumnya, yaitu kita akan membaginya dengan pangkat tertinggi. Nah, untuk soal ini, memilangnya pangkatnya adalah pangkat 1. Penyebutnya, karena ini bentuknya akar, maka dia adalah pangkat setengah. Sehingga otomatis akan lebih besar nilai yang atas. Ya, ini akan lebih besar nilai yang atas pangkatnya. Sehingga kita juga bisa menyimpulkan, kalau misalnya pangkat yang atas lebih tinggi daripada pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Kenapa bisa seperti itu? Kita bisa jabarkan. Ya, supaya kalian lebih paham, ini kita bisa jabarkan. Limit X menuju tak hingga, kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu pangkat 1. 2X per X, jadinya 2. 4 per X, jadinya 4 per X. Nah, yang bawah, ini karena dia akar, maka dia pembaginya jadinya 4X per X kuadrat. Ya, karena dia bentuknya ada akar. Jadi ini saya hapus, saya ganti jadi 4 per X. Kemudian ini plus 3 per X kuadrat. Ya, saya ingatkan lagi, kenapa yang atas kok dibaginya X, yang di bawah kok dibaginya X kuadrat? Karena yang di bawah bentuknya akar. Akar dari X kuadrat adalah X. Kemudian ini ditambah akar 2 per X min 1 per X pangkat 2. Nah, kalau kita ganti semua nilainya dengan semua nilai X dengan tak hingga, maka jadinya 2 plus 0 per yang di dalam akar itu jadinya akar 0 tambah 0 jadi 0. Kemudian yang bawahnya ini jadinya adalah 2 per tak hingga 0, min 1 per tak hingga juga 0, ini juga jadi 0. Oke, jadi 2 per 0. Oke, tadi saya salah ya. Jawaban akhirnya bukan 0 ya. Jawaban akhirnya harusnya adalah tak hingga. Ya, jadi kalau pangkat yang atas lebih tinggi daripada yang bawah, maka jawabannya akan jadi tak hingga. Oke, sehingga kalau kalian perhatikan, kalau kalian lihat, ketika A-nya, nih, A-nya lebih besar daripada B-nya, ternyata jawaban akhirnya adalah tak hingga. Ya, jadi ketika A-nya lebih besar daripada C-nya, jawaban dia tak hingga. Bagaimana kalau nanti A-nya yang lebih kecil atau A-nya sama dengan C-nya? Kita akan coba lihat di contoh yang berikutnya. Oke, yuk kita simak lagi contoh yang kedua.
yaitu bentuk limit X menuju tak hingga dari akar 2X tambah 3 min akar 2X min 1. Kasusnya kali ini adalah kalau kalian lihat, kalau kalian perhatikan bahwa dia nilai A dengan nilai C-nya sama. Ya, nilai A dengan nilai C-nya sama-sama 2. Saya tandai dulu. Oke, seperti ini. Kalau kalian lihat, nilai A dengan nilai C-nya sama, yaitu sama-sama 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Pada dasarnya sama seperti contoh yang pertama. Jadi, kalian bisa mengalihkan dengan perkalian sekawan. Yuk, kita coba lihat. Limit X menuju tak hingga akar 2X tambah 3 min akar 2X min 1. Kalian kalikan dengan sekawannya 2X tambah 3 plus, karena ini tadi min, ini jadi plus akar 2X min 1 per akar 2X plus 3 ditambah akar 2X min 1. Oke, kalau sudah kalian kalikan, maka kita akan memperoleh hasil limit X menuju tak hingga 2X tambah 3 dikurang 2X minus 1 per akar 2X pangkat, ada pangkatnya ya, 2X, kemudian tambah 3 ditambah akar 2X minus 1. Kita sederhanakan dulu bentuknya supaya memudahkan kalian dalam menyelesaikannya. 2X dikurangin 2X. Kalian lihat ini. 2X dikurangin 2X. Maka hasilnya ke 0. 3 dikurangin min 1. Berarti jadinya 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 4. Ya, ini hasilnya 4. Jadi, yang 2X sama 2X-nya tadi habis. 3 dikurangin min 1 hasilnya 4. Per. Nah, bagian bawah ini kalau kalian menuliskannya atau nanti membaginya, ini kan bentuknya jadi, bentar ini saya hapus dulu, ini jadinya 4 per akar 2X tambah 3 plus akar 2X min 1. Kalau kalian ganti nilai X-nya dengan tak hingga, maka jawabannya akan jadi 4 per akar dari 2 kali tak hingga plus 3 itu pasti tak hingga. Ditambah tak hingga maka akan jadi tak hingga juga. Sehingga jawabannya jadi 4 bagi tak hingga. Sebuah bilangan kalau dibagi dengan tak hingga maka nanti hasilnya jawabannya adalah 0. Nah, coba kalian perhatikan, kalian simak. Ternyata kalau yang tadi sebelumnya, kalau kalian A-nya lebih besar daripada B-nya, atau A-nya lebih besar daripada C-nya, maka hasil akhirnya jawabannya tak hingga. Lalu kalau misalnya A-nya dengan C-nya sama, seperti soal yang sekarang ini, A dengan C-nya adalah sama-sama 2, ternyata jawabannya 0. Nah, nanti kita coba lihat lagi contoh yang ketiga, bagaimana kalau A-nya lebih kecil daripada C-nya. Hasilnya akan seperti apa. Nah, ini dia soal yang ketiga, atau contoh yang ketiga, ketika kondisinya A-nya, ini adalah 1, lebih kecil daripada C-nya yang 2. Bagaimana hasil akhirnya? Kita lihat. Sama seperti yang sebelumnya, kita mengalihkan dengan perkalian sekawan. 2X min 1 dikalikan akar X plus 3 ditambah akar 2X min 1 per akar X tambah 3 tambah akar 2X min 1. Kemudian kalian kalikan limit X menuju tak hingga X tambah 3 min 2X min 1 per akar X tambah 3 tambah akar 2X min 1. Oke, kalau kalian lihat, ini X dikurangin, ini X dikurangin sama 2X, maka nanti dia hasilnya akan jadi limit X menuju tak hingga, ini jadi min X
3 dikurangin min 1 ini jadinya plus 4 dibagi akar X plus 3 tambah akar 2X min 1. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kalian bisa membaginya dengan pangkat yang tertinggi. Nah, di soal ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Ya. Kalau yang akar berarti jadi akar X pangkat 2. Nah, kalian boleh bagi, sehingga nanti kalian pasti akan mendapatkan hasil limit X menuju hingga ini jadi yang min 1 ya, min X per X, kemudian plus 4 per X kuadrat, 4 per X per, kemudian yang bawahnya ini jadinya akar 1 per X ditambah 3 per X kuadrat tadi ya, karena dibagi dengan X kuadrat, ditambah akar 2 per X min 1 per X kuadrat. Nah, kalau kalian simak, ketika X-nya kita substitusi dengan tak hingga, maka ketika pembaginya masih ada variabel X-nya, maka nanti hasilnya pasti akan jadi 0. Ya, sehingga akibatnya soalnya akan jadi min 1 tambah 0 per yang bagian bawah ini juga pasti jadi 0, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Jadi kita akan punya jawaban ini 0. Bilangan berapapun dibagi 0 adalah tak hingga. Tapi karena ini ada minusnya, maka ini akan jadi minus tak hingga. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat ternyata kalau X-nya atau A-nya yang ini lebih kecil daripada si C-nya, hasilnya jadinya minus tak hingga. Kalau A-nya lebih besar daripada C-nya, tadi ya contoh pertama, berarti jawabannya jadi tak hingga. Tapi kalau sama, jawabannya akan jadi 0. Sehingga kita bisa tuliskan di akhir, seperti ini kesimpulannya. Kalau limit X-nya menuju tak hingga dari bentuk AX tambah B min CX tambah D sama dengan P, kalau A-nya lebih besar daripada C akan jadi jawabannya tak hingga. Kalau A-nya sama dengan C, maka jawabannya 0. Kalau A-nya lebih kecil dari C, maka jawabannya adalah min. Untuk membantu kalian dalam memahami bentuk yang kali ini, kalian bisa lihat contoh atau latihan soal berikutnya. Nah, kan kalian mungkin sudah bisa melihat secara langsung, sudah bisa mengetahui jawabannya ya. Kalau A-nya lebih besar daripada C-nya, jawaban akhirnya seperti apa ya? Kalau A-nya sama dengan C-nya seperti apa? Kalau A-nya lebih kecil daripada C-nya seperti apa? Tapi kalian harus bisa menuliskannya dalam bentuk perkalian sekawan seperti tadi ya. Ada 3 soal untuk latihan yang kedua. Oke, silakan kalian bisa menuliskan dulu soalnya di buku kalian sebelum kita berlanjut ke materi yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang terakhir, yaitu limit X menuju tak hingga akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangin akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Ya, jadi bentuk yang kali ini kalau kalian lihat, ini nilai A-nya sama dengan nilai P-nya. Kita menggunakan perkalian sekawan seperti materi yang sebelumnya. Ini kalau kita kalikan, saya sudah menuliskannya di sini. Seperti itu. Kalau kalian kalikan, ya ini kalau kalian kalikan, nanti dia akan jadi limit X menuju tak hingga 2X kuadrat tambah 3X tambah 1 dikurangi 2X kuadrat tambah 4X ditambah 3. Oke, ini saya kurang ke bawah, saya hapus dulu. Saya agak geser ke bawah. Oke, limit X menuju tak hingga 2X kuadrat tambah 3X plus 1 dikurang 2X kuadrat tambah 4X ditambah 3 dibagi akar 2X kuadrat tambah 3X tambah 1.
tambah akar 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Oke, kalau sudah, kita coba sederhanakan. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat ini akan habis. 3 dikurangi 4x akan jadi limit x menuju tak hingga. 3 dikurangi 4 jadinya min x. Kemudian 1 dikurangi 3 jadinya adalah minus 2. Per ini jadinya akar 2x kuadrat tambah 3 tambah 1 plus akar 2x kuadrat tambah 4x tambah 3. Oke, kemudian kita bagi, seperti biasa kita bagi dengan pangkat yang paling tertinggi. Kalau seandainya bentuknya sudah disederhanakan seperti ini, dan bentuknya masih bentuk tahingga per tahingga, maka kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Untuk yang atas, kalau kita bagi dengan pangkat yang tertinggi, di sini pangkat tertingginya adalah X ya. Yang bawah pun sama, pangkat tertingginya adalah X. Kok X bukan X kuadrat? Nah, karena dia ada akarnya, akar dari X kuadrat itu sendiri adalah X. Sehingga baik yang pembilang maupun penyebut dalam soal ini sama-sama pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Jadi ini kita bagi, yang pertama ini, ini saya hapus dulu. Ini min X. Min X dibagi X jadinya adalah minus 1. Minus 2 dibagi X. Ini jadi min 2 per X. Per yang atas. Ini jadinya kita bagi yang bawah dengan 2x pangkat 2 per x pangkat 2. Ya tadi saya bilang, karena dia memang bentuknya akar, maka harus bentuknya pembagi adalah x pangkat 2. Sehingga ini jadinya 2 plus 3. Ini harusnya ada x-nya nih ya. Ini ada x-nya, sebentar. 3x plus 1. Ini jadi 2 tambah 3x dibagi x kuadrat jadi 3 per x. Plus 1 per x. Ini saya perpanjang lagi. Ini plus akar 2 plus 4 per x plus 3 per x kuadrat. Ini harus x kuadrat. Oke. Ketika sudah dibagi seperti ini, kita bisa memperoleh jawaban X-nya kita ganti dengan tahingga. Ini jadinya adalah minus 1. Atau ini saya tulis minus 1 ya. Ini saya ganti dulu, jangan minus 1. Saya ulang dari yang awal. Yang awal itu adalah 3x dikurangin 4x. 1 dikurangin 3 ini minus 2. Nah, supaya kalian nanti bisa membuat sebuah kesimpulan di akhir ya. Ini saya sengaja menuliskan seperti ini. Ini jadinya 3 per x karena dibagi dengan bukan 3 per x. Ini 3x dibagi x jadinya 3. Min 4x dibagi x jadinya min 4. Ini min 2 per x. Oke. Ketika saya ganti dengan tahingga, maka kita akan punya jawaban. Ini adalah 3 dikurangin 4 dikurangin 0 ya, per akar 2, sisanya lain pasti 0, tambah akar 2. Atau kita jadi punya 3 min 4 per 2 akar 2. Kalau kalian simak, kalau kalian perhatikan, angka 3 di sini, ini sama seperti angka 3 pada B yang di sini. Ya, kalau kita lihat runutannya 3 ini dari mana asal muasalnya? Ini 3, ini saya tandain 3, ini 3, ini 3. Nah, dia memulainya alurnya
3-nya adalah dari 3 yang BX ini ya. Kemudian bagaimana dengan 4-nya? Yang 4-nya nih warnanya ini 4. Bentar, saya ganti dulu, ini minus 4. Nah, untuk yang berikutnya ini yang saya tandain ini. Oke, ini saya tandain. Ya, ini 4. Dari mana asal-muasalnya? Ini 4, ini 4, ini 4, ini 4. Ternyata 4 ini dari si key ya. Ini dari key-nya. Kalau yang tadi ini dari si B-nya. Jadi kalau kita tulis ini, kita bisa bikin ini B. Nah, ini B. Ini key. Ya, ini B, ini key. Kemudian yang bawah ini 2 plus akar 2 plus akar 2, jadi 2 akar 2. Nah, angka 2-nya ini sendiri kalau kalian simak, 2 yang ini dari mana mulanya? Mulanya dari sini. Nah, ini yang saya tandai, kalian bisa lihat yang warna hijau. Ya, ternyata kita mulanya dari si 2 yang A ini atau P ya. Jadi kita bisa nulisnya 2 yang dalam ini kita bisa anggap A atau kita bisa anggap P karena pada dasarnya sama. Jadi yang ini adalah A. Sehingga nanti kita bisa membuat sebuah kesimpulan di akhir. Nanti kita lihat di akhir seperti apa ya. Jadi penyelesaiannya adalah, kalau saya boleh tuliskan kembali, kalian bisa simak di sebelah sini. Ini 3 dikurangin 4 per 2 akar 2, ini jadinya minus 1 per 2 akar 2. Mau kalian rasionalkan bentuknya lagi silahkan. Sampai sini pun boleh, nggak apa-apa. Ini jadinya minus 1/4 akar 2 ya. 1/4 akar 2. Oke, ini kalian boleh tandai seperti ini. Oke, lanjut yang terakhir. Bagaimana kalau A-nya lebih kecil daripada P-nya? Apa yang terjadi? Nah, kalian bisa coba mengerjakannya dengan cara yang tadi, dengan cara sekawan. Nanti kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan seperti ini. Kalau A-nya lebih besar daripada P, misalnya, di contoh saya nggak ada, kamu boleh membuat contoh yang lain. A lebih besar daripada P, maka nanti pasti jawabannya jadi tak hingga. Nah, kalau yang tadi A sama dengan P, maka kita punya jawaban B min Q per 2 akar A. Seperti contoh yang pertama. Kemudian jika A kurang dari P, maka P-nya akan jadi minus tak hingga. Ya, jadi untuk yang A lebih besar daripada P dan A lebih kecil daripada P, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Karena nanti memang jawabannya untuk yang A-nya lebih besar daripada P, bentuknya jawabannya adalah tak hingga. Kalau yang A kurang dari P, maka bentuknya minus tak hingga. Kalian bisa mencobanya sendiri dengan menggunakan cara perkalian sekawan. Nah, ini latihannya juga ada 3. Kalian bisa mengerjakannya menggunakan informasi dari yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian materi kita hari ini. Latihannya kalian tulis di buku, kemudian nanti kalian upload di Google Classroom sesuai dengan bagiannya. Semoga kalian bisa lebih memahami lagi dengan apa yang sudah saya sampaikan. Jangan lupa mengisi refleksi diri di Google Classroom setelah pembelajaran ini selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.